Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang sangat ampuh, sangat mujarab, dan kami pernah mengamalkan amalan ini, tetapi kami mengamalkannya ketika kami menjualkan tanahnya, yaitu tanah tetangga atau saudara saya pada tahun 2018 yang lalu. Tetangga saya sangat membutuhkan uang dan beliau meminta bantuan pada kami untuk menjualkan lahan atau sawahnya supaya cepat laku. Pada waktu itu saya mengamalkan amalan ini kurang lebih, kalau tidak salah, sekitar 1 bulan. Kemudian saya mendapatkan pembeli, dan pembeli tersebut langsung cocok dengan lahan atau sawah milik tetangga saya yang saya tawarkan. Dan yang lebih anehnya lagi, pada waktu itu si penjual atau tetangga saya itu sudah menawarkan pada seseorang tersebut atau pembeli itu, dan dia tidak mau. Nah, kemudian lewat saya, kemudian saya menawarkan, dengan izin Allah dia mau membeli sawah atau lahan yang saya tawarkan milik tetangga saya. Ketika itu saya mengamalkan amalan ini, dan ini akan kami bagikan atau ijazahkan kepada para pemirsa semuanya. Tetapi sebelumnya saya akan menerangkan atau menjelaskan tata cara atau keutamaan atau faedah dari amalan ini. Yaitu amalan ini yang pertama, apabila amalan ini dibaca sebanyak 11 kali setiap hari, maka faedahnya yaitu dimudahkan rizkinya, seperti halnya rizki yang dari tani, atau Anda yang berprofesi petani, atau profesi peternak, atau profesi berdagang atau bisnis. Dan untuk yang kedua, ketika amalan ini dibaca 11 kali setelah sholat fardu atau sholat 5 waktu, maka faedah dari amalan ini yaitu dimudahkan rizkinya, serta terus-menerus, yaitu rizkinya tidak putus-putus, terus-menerus dapat rizki, dan diberi kerajaan rumah tangga yang kaya raya. Dan untuk yang nomor 3, yaitu ketika amalan ini dibaca rutin atau istiqomah setiap hari setelah sholat subuh sebanyak 41 kali, maka faedahnya dimudahkan rizkinya, serta tidak putus-putus, dan diberi kerajaan yang agung atau yang mulia, dan diberikan kerajaan rumah tangga yang kaya raya. Ini seperti halnya yang nomor 2. Tetapi ada tambahan, diberi kerajaan yang luhur atau yang agung. Untuk yang nomor 4, yaitu apabila amalan ini dibaca sebanyak 100 kali dalam satu majelis, maka faedahnya dimudahkan rezekinya dan diberi berhasil barang atau sesuatu yang dicita-citakannya atau yang diinginkannya, dan berhasil sampai melebihi batas yang diinginkannya. Nah, pada waktu itu saya mengamalkan
amalan ini yang dibaca 100 kali ini pada waktu itu saya dimintai tetangga atau saudara untuk menjualkan tanah atau sawahnya. Jadi pada waktu itu saya mengamalkan amalan ini yang dibaca 100 kali ini. Dan untuk yang nomor 5, faidahnya atau keutamaan dari amalan ini yaitu ketika dibaca secara istiqomah sebanyak 313 kali, maka untuk faedahnya yaitu seperti faedah yang sudah kami sebutkan, yaitu nomor 1, 2, 3, 4 yang tadi, dan ditambah bisa mengetahui barang yang samar atau yang sirri atau yang rahasia yang Anda harapkan. Dan selanjutnya yang nomor 6, apabila amalan ini dibaca sebanyak 1000 kali dalam satu majelis, maka faedahnya seperti halnya yang sudah saya sebutkan dari nomor 1 sampai nomor 5 tadi, dan ditambah Anda mempunyai keistimewaan yang agung dan mempunyai keajaiban yang orang lain tidak pernah melihat keajaiban tersebut. Jadi untuk keterangan ini yang dibaca 1000 kali ini sangat ampuh apabila Anda mempunyai hajat apapun membaca amalan ini sebanyak 1000 kali. Karena sudah tidak bisa dinalar apabila dikabulkan hajat-hajat Anda. Jadi apabila Anda menjual tanah atau rumah atau ingin segera melunasi hutang, bisa Anda mengamalkan yang 1000 kali ini supaya cepat prosesnya, segera berhasil apapun yang Anda inginkan atau yang Anda cita-citakan. Untuk tata caranya mengamalkan amalan ini yaitu yang pertama, Anda hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah sebanyak 1 kali. Kemudian untuk yang kedua, mengkhususkan Fatihah kepada Imam Tazi Sohibi Sholawat Nariyah sebanyak 1 kali. Kemudian untuk yang ketiga, mengkhususkan Fatihah kepada hajat-hajat Anda yaitu khususon ila hajati, sebut hajat-hajat Anda, kemudian Al-Fatihah. Atau bisa apabila Anda dimintai pertolongan atau bantuan kepada orang lain, yaitu cara mengkhususkan hajatnya yaitu khususon ila hajati, terus disebut hajatnya bapak ini atau ibu ini, kemudian Al-Fatihah. Kemudian membaca istighfar astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Kemudian dilanjut membaca amalan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumin lak. Amalan ini bisa dibaca sebanyak 11 kali dalam 1 hari 1 malam, bisa dibaca 11 kali setelah sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu, dan bisa dibaca 41 kali setiap sehabis sholat subuh, dan dibaca 100 kali pada waktu tahajud atau jam 12 malam ke atas. Nah, saya dulu
pada waktu dimintai bantuan untuk menjualkan tanah, saya mengamalkan yang 100 kali ini pada waktu malam hari. Dan setelah selesai mengamalkan amalan ini, dilanjut membaca doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa natasyafa'u wa natawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dzal khulqil azim, inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajatina hadhihi. Sebutkan hajat-hajat Anda. Ya qadhiyal hajat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.